Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuwana Wangsa Putri. Saya akan mempresentasikan tentang budaya di negara Papua Nugini. Penduduk di Papua Nugini merupakan salah satu yang heterogen di dunia. Pertumbuhan penduduk per tahun menurut data sejak tahun 2005 sampai 2010 sebesar 2,0%. Keberagaman bahasa juga ditemukan di sana. Setiap desa yang dilewati masing-masing memiliki bahasa yang berbeda. Tapi pada umumnya ada 3 bahasa yang digunakan, yakni Inggris, Tok Pisin, dan bahasa Hirimotu, dan diperkirakan terdapat sekitar 860 bahasa lainnya. Penduduk asing terdiri dari 1% populasi, setengah dari mereka adalah Australia, China, dan Ukraina, New Zealand, Filipina, India, dan Rusia. Mereka semua adalah misionaris. Sejak kemerdekaan, sekitar 900 penduduk asing telah menjadi penduduk naturalisasi. Dalam hal pendidikan, jumlah merek huruf di Papua Nugini terbilang cukup besar, diperkirakan sekitar 57,3%. Papua Nugini memiliki beberapa ribu komunitas yang terpisah, yang berbeda bahasa, adat, dan tradisinya masing-masing. Kemajemukan ini terkadang menjadi sebuah konflik di sana. Meskipun kebudayaannya bervariasi, struktur sosial di Papua Nugini pada umumnya termasuk karakter di bawah ini. Pertalian keluarga yang sangat kuat dan mengikat, hubungan yang sederajat berdasarkan status yang diperoleh sendiri, cinta yang begitu kuat terhadap tanahnya. Komunitas tradisional tidak mengakui transfer permanen atas kepemilikan ketika tanah dijual. Tanah dan barang kepemilikan lainnya di beberapa budaya bisa diwariskan pada perempuan. Tapi pada umumnya perempuan diperlakukan rendah. Kekerasan gender menjadi salah satu masalah sosial di sana. Pola dan frekuensi aktivitas seksual berkontribusi terhadap cepatnya penyebaran HIV saat ini. Kebanyakan penduduk masih sangat taat dengan pola kehidupan tradisional mereka yang berakar kuat dalam kehidupan di pedesaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eda Ariyanti. Saya akan menjelaskan tentang budaya negara Korea Selatan. Republik of Korea, lambang negara Korea Selatan, terdiri atas lambang Taibuk, simbol yang dapat pada bendera Korea Selatan, dikelilingi 5 mahkota bunga bergaya stilasi dan pita bertuliskan Republic of Korea. Nama resmi Korea Selatan dalam Askara Haeul. Lambang keji itu melambangkan perdamaian dan keselarasan. 5 mahkota bunga melambangkan bunga nasional Korea Selatan, yaitu bunga sepatu putih. Lambang ini pertama kali digunakan pada tahun 1963. Bendera Republik Korea, simbol bendera Taegugi, tigang goe terdiri atas gyeong terletak di kiri atas pada sisi yang paling kuat, melambangkan keadilan Tuhan. Gon diletakkan di kanan bawah, posisi yin atau yung yang terkuat melambangkan kelimpahan. Gam terletak di kanan atas melambangkan kebijaksanaan. I terletak di kiri bawah melambangkan cahaya. Keempat tiga melambangkan filosofi kedamaian yang direalisasikan lewat perputaran dan perkembangan Eom dan Yang. Lingkaran Taeguk melambangkan kejujuran, perpaduan surga dan manusia, disebut juga Yin dan Yang, keduanya tak terpisahkan. Dua tenaga ini membuat segala hal di dunia bersirkulasi, menghasilkan harmoni serta menciptakan kreasi baru dan perkembangan. Bendera Korea disebut Taegugi dalam bahasa Korea. Desainnya melambangkan prinsip Yin dan Yang, filsafat Oriental. Lingkaran di tengah bendera Korea dibagi menjadi 2 bagian yang sama. Bagian merah di atas merupakan kekuatan kosmik proaktif yang disebut sebaiknya. Bagian biru lebih rendah merupakan kekuatan kosmik yin responsif. Kedua kekuatan bersama-sama mewujudkan konsep terus-menerus keseimbangan gerak dan harmoni yang menjadi ciri bidang tak terhingga. Di kanan dikelilingi oleh 4 trigam, salah satu di setiap sudutnya. Masing-masing trigam melambangkan salah satu dari 4 unsur universal, yaitu surga, bumi, api, dan air. Budaya-budaya di Korea Selatan. Perayaan Chuseok merupakan perayaan yang dilakukan sebagai bentuk rasa syukur setelah melewati masa panen. Festival ini dilaksanakan selama 3 hari pada hari ke-15 bulan ke-8 dalam kalender lunar. Perayaan Chuseok juga merupakan kesempatan untuk berterima kasih kepada arwah leluhur. Makanan istimewa di bulan Chuseok adalah kue songpyeon, dari tepung beras diisi kacang atau wijen. Malam sebelum Chuseok, semua anggota keluarga akan duduk bersama membuat songpyeon sambil melihat bulan. Pada Chuseok, orang-orang akan saling berbagi makanan dan minuman keras dan bermain permainan tradisional. Di samping songpyeon, berbagai hasil kebun dan pertanian yang baru dipanen memenuhi meja makan, antara lain wijen, kedelai kacang merah, chestnut, dan kurma Cina. Permainan dan kesenian tradisional diadakan beramai-ramai dan meriah, seperti sonori, permainan sapi, permainan kura-kura, tarian melingkar, dan bergulat. Selanjutnya, perayaan Daeberum. Daeberum atau Jeongwol Daeberum adalah perayaan bulan purnama pertama setelah tahun baru kalender lunar. Sama halnya dengan festival Lampion, perayaan ini jatuh pada hari ke-15 bulan pertama kalender Tionghoa. Dalam bahasa Korea, Jeongwol berarti bulan pertama,
Dai berarti besar, sedangkan Erom berarti bulan purnama. Perayaan ini dimaksudkan untuk menghalau nasib buruk dan amal jahat. Tidak hanya dimakan dalam perayaan Daegurum, dimaksudkan agar orang tetap beruntung dan sehat sepanjang tahun. Di Jeju, Daegurum dirayakan besar-besaran dalam bentuk festival api Jonggol Daegurum. Setelah makan pagi dengan ogokbap, orang melakukan tradisi burung, yakni memecahkan kulit berbagai jenis kacang seperti kacang kulit, kastanya, dan kacang pinus. Tradisi memakan kacang berkulit keras dimaksudkan untuk menghalau berbagai penyakit kulit, membuat gigi kuat dan sehat sepanjang tahun. Hantu dan arwah jahat kabarnya takut dengan suara keras kulit kacang yang pecah. Festival Goryeo. Festival Lumpur Goryeo adalah festival tahunan yang berlangsung selama musim panas di Goryeo, sebuah kota sekitar 200 km selatan Seoul, Korea Selatan. Festival lumpur pertama diadakan pada tahun 1998 dan pada tahun 2007 festival ini menarik 2,2 juta pengunjung ke Goryeo. Lumpur diambil di dataran lumpur Goryeo dan diangkat dengan truk ke area pantai Daejeon, di mana lumpur tersebut digunakan sebagai pusat dari tanah pengalaman lumpur. Lumpur tersebut dianggap kaya akan mineral dan digunakan untuk pembuatan kosmetik. Festival ini awalnya disusun sebagai sarana pemasaran untuk kosmetik lumpur Goryeo. Meskipun festival berlangsung selama sekitar 2 minggu, festival ini paling terkenal dan akhir pekan terakhirnya yang populer di kalangan penduduk barat Korea. Akhir pekan terakhir festival biasanya pada akhir pekan bulan Juli. Hanok ada di Korea Selatan dikenal dengan Jeonsip, Hangul di Korea Utara, dan wilayah otonomi Korea di Tiongkok. Rumah tradisional Korea Hanok pertama kali dirancang dan dibangun pada abad ke-14 selama dinasti Joseon. Arsitektur Korea mempertimbangkan posisi rumah dan kaitannya dengan lingkungannya dengan pemikiran yang diberikan pada tanah dan musim. Interior rumah juga direncanakan sesuai. Prinsip ini disebut Baesanisme, artinya rumah ideal dibangun dengan gunung di belakang dan sungai di depan. Bentuk Hanok berbeda menurut wilayah di daerah utara Korea yang dingin. Hanok dibangun dalam bentuk persegi dengan halaman di tengahnya untuk menahan panas dan lebih baik. Di selatan Hanok lebih terbuka dan berbentuk L. Hanbok adalah pakaian tradisional masyarakat Korea yang terinspirasi dari Hanfu, pakaian tradisional Cina kuno. Hanbok pada umumnya memiliki warna yang cerah, dengan garis yang sederhana serta tidak memiliki saku. Walaupun secara harfiah berarti pakaian orang Korea, Hanbok pada saat ini mengacu pada pakaian gaya dinasti Joseon yang dipakai secara formal atau semi formal dalam perayaan atau festival tradisional. Uganda adalah salah satu negara miskin yang terletak di Afrika Timur. Negara yang dijuluki Mutiara Afrika oleh Winston Churchill merdeka dari jajahan Inggris pada 10 Oktober 1962. Negara ini adalah negara tujuan turis pada tahun 2012 dikarenakan warganya ramah dan terbuka tamu yang berkunjung ke Uganda. Uganda terletak di dataran tinggi. Wilayah yang dikenal sebagai Uganda sudah dipenuhi oleh manusia sejak 1700 sampai 2300 tahun yang lalu. Bangau abu-abu adalah burung nasional di Uganda. Burung yang terkenal dengan warna abu-abu dengan sifatnya yang lembut dan memiliki mahkota emas di kepalanya. Uganda dikenal sebagai produksi buah pisang terbesar kedua di dunia. Negara ini juga dikenal produsen kedua sedunia setelah India. Uganda adalah salah satu negara termuda di dunia. 80% di bawah 14 tahun. Dalam tradisi Uganda, seorang wanita diharapkan untuk berpakaian sopan dan harus menutupi kaki mereka, dan apabila tidak ditutupi akan dikenal sebagai pelacur.